Serie A, AC Milan mulai rasakan tekanannya. Sebuah pengakuan dibuat oleh Stefano Pioli, manajer AC Milan itu mengakui timnya mulai merasakan tekanan sebagai pemuncak klasemen. Sejak awal musim kemarin, Milan merupakan salah satu unggulan juara. Pasalnya Rossoneri tampil dengan konsisten semenjak musim 2021-2022 di Gulir. Pekan lalu Milan berhasil mengkudeta Inter Milan, Il Diavolo Rosso resmi menjadi pemuncak klasemen usai mengalahkan Sampdoria. Pioli ingin membesar-besarkan posisi timnya di klasemen saat ini. Saya rasa klasemen saat ini tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, karena ada beberapa tim yang punya laga ekstra, buka Pioli. Pioli menilai timnya tidak perlu terlalu fokus dalam posisi mereka di klasemen. Ia menilai timnya hanya perlu fokus untuk memenangkan setiap pertandingan yang mereka ikuti. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan berikutnya. Itu satu-satunya yang harus kami pikirkan saat ini. Siapapun lawannya tidak masalah, kami ingin memenangkan setiap pertandingan yang ada dan mendapatkan jumlah poin yang lebih banyak daripada musim lalu. Pioli mengakui bahwa berada di puncak klasemen tidak mudah, karena ada tekanan yang berat bagi timnya, namun Pioli optimis bahwa timnya bisa mengatasi tekanan itu dan mempertahankan tren positif mereka. Kami harus terus bermain dengan baik, memang ada tekanan kepada kami namun kami siap untuk mengatasinya, ujarnya. AC Milan akan kembali beraksi di ajang Serie A pada dini hari nanti. Mereka akan melakoni laga tandang. Rossoneri dijadwalkan akan menghadapi Salernitana di Giornata ke-26 Serie A. Pioli evaluasi pemain untuk mainkan nomor 10 saat Milan lawan Salernitana. Rossoneri tampaknya sudah tidak sabar menghadapi Salernitana akhir pekan ini dengan harapan bisa mencatat 3 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pemberitaan yang beredar menyebutkan bahwa akan ada beberapa perubahan di starting 11 mereka. Milan berhasil menundukkan Sampdoria dengan meraih kemenangan 1-0 dan perlu tambahan 3 poin lagi untuk memberikan tekanan kepada Inter. Theo Hernandez telah kembali dari sanksi larangan bermain dan akan kembali menjadi starter klub, namun ia mungkin bukan satu-satunya perubahan yang bakal dilakukan Pioli di skuadnya. Menurut pemberitaan dari Sky Italia, sang manajer sedang mengevaluasi peran nomor 10 mengingat ia baru bisa menurunkan Frankesi di posisi tersebut. Brahim Diaz telah bermain sejak menit awal sejak performa impresifnya saat tampil sebagai pemain pengganti melawan Inter, namun hal tersebut bisa berubah akhir pekan ini. Tentu saja, Brahim kemungkinan besar akan dipilih sebagai starter dan segalanya bakal menjadi lebih jelas setelah Pioli menggelar konferensi pers pada Jumat ini. Selain itu, starting 11 Milan diperkirakan bakal sama mengingat mereka telah benar-benar menemukan konsistensi belakangan ini. Harapannya mereka bisa meraih kemenangan dalam laga tersebut dan dapat mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara Serie A. Tampak apik bersama AC Milan, Maignan, bukan maksud agar Donnarumma terlupakan. Maignan telah menyihir para penggemar AC Milan merupakan Gianluigi Donnarumma dan performa gemilang di bawah Mister musim ini. Digadang-gadang akan menjadi kapten dan legenda, Gianluigi Donnarumma mengakhiri kisah manis bersama AC Milan dengan rasa yang pahit. Setelah episode-episode drama perpanjangan kontrak yang selalu membuat gemas para Milanisti, akhirnya Gianluigi Donnarumma memutuskan untuk cabut dari San Siro. Seperti tahu apa yang akan terjadi, ternyata AC Milan sudah mengamankan tanda tangan kiper Lille Maignan sebelum Donnarumma memutuskan hengkang ke Paris Saint-Germain. Sampai saat ini kepergian Donnarumma dari AC Milan dipandang buruk oleh sebagian besar para tifosi klub yang bermarkas di San Siro tersebut. Namun setelah Maignan tampil di bawah AC Milan, bayang-bayang Donnarumma di benak para Milanisti seketika musnah. Mereka melihat talenta baru yang tak kalah jago, bahkan bisa dibilang lebih jago dari Donnarumma dalam diri Maignan. Puncaknya saat derby di La Madonnina di pekan ke-26 lalu saat AC Milan menang 2-1 atas Inter Milan, Maignan tampil baik dan menegaskan walaupun tak bisa clean sheet karena dibobol Ivan Perisic. Dicatat oleh WhoScored, Maignan membuat 4 penyelamatan. Ex-kiper PSG itu juga berani keluar dari sarangnya dan bahkan sempat melakukan tackle bersih pada Hakan Çalhanoğlu dari luar kotak penalti. Performa apik Maignan disebut telah membuat Milanisti melupakan sosok Donnarumma. Namun dikutip dari Sport Mediaset, tujuan Maignan datang ke AC Milan bukan untuk menggantikan Donnarumma di hati para Milanisti. Saya tidak datang untuk membuat Donnarumma terlupakan. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai kiper AC Milan, kata Maignan. Untuk seorang penjaga gawang, saya sangat menuntut detailnya sangat mendasar. Saya mencoba melakukan pekerjaan yang saya dengan cara terbaik, pungkasnya. Jurnalis ternama Italia percaya Romagnoli akan bertahan di AC Milan. Salah satu jurnalis ternama Italia yakin bahwa Alessio Romagnoli akan memperpanjang kontraknya di AC Milan karena masih punya prospek yang bagus. Kontrak Alessio Romagnoli akan habis pada akhir musim 2021-2022 dan hingga saat ini belum ada pencerahan mengenai perpanjangan masa bakti bersama AC Milan.
Banyak yang meyakinkan jika Alessio Romagnoli akan bertahan di San Siro karena posisinya juga telah tergusur oleh Fikayo Tomori yang bergabung dengan skuad Stefano Pioli. Perbedaan nilai kontrak disebut-sebut membuat negosiasi berjalan lambat. Di tengah buramnya nasib Romagnoli, sang agen Mino Raiola kepergok menawarkan kliennya ke Juventus. Selain itu, Lazio juga ikut masuk dalam persaingan, bahkan Bianco Celesti diisukan sudah menyetujui kesepakatan personal dengan Romagnoli. Sayang, proposal tersebut masih jauh dari harapan Romagnoli. Bek berusia 27 tahun tersebut berada di ambang pintu keluar San Siro. Namun berbeda dengan pandangan orang lain, seorang jurnalis ternama Italia Riccardo Cucci menyatakan optimismenya terhadap Romagnoli yang akan tetap berseragam merah hitam. Jurnalis Rai Sport itu yakin Romagnoli masih punya potensi untuk berkembang menjadi salah satu bek terbaik dunia bersama AC Milan. Menurut pendapat saya, Romagnoli tetap menjadi salah satu bek andalan yang penting. Pertanyaan utamanya adalah apakah AC Milan masih ingin berinvestasi padanya lagi atau tidak, kata Cucci dikutip dari Milan News. Saya tahu ini kondisi yang sangat rumit, dan walaupun saya sering pesimis, tapi saya lebih optimis jika Romagnoli akan menandatangani kontrak baru bersama AC Milan, pungkas Cucci. Dilansir dari Calcio Mercato, tawaran terakhir yang disodorkan Maldini untuk Romagnoli berada di angka 2,5 juta euro. Jumlah tersebut rupanya jauh dari keinginan Romagnoli yang menginginkan setidaknya dibayar 5,5 juta euro. Dalam laporan yang sama, Presiden Lazio Claudio Lotito sudah gladi bersih untuk mempersiapkan kedatangan Romagnoli. Gosipnya, Lotito bakal segera membuang Francesco Acerbi demi memberi ruang untuk Romagnoli. Selain itu, Lotito juga siap mengajar bayaran lebih tinggi dari apa yang ditawarkan AC Milan. Rumornya, jika dia merapat ke Lazio, Romagnoli akan menerima bayaran bersih hingga 3 juta euro per musimnya.